Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Kurniawan dari kelas 041I kelompok A di bawah bimbingan fasilitator Ibu Hernawati akan mempresentasikan karya demonstrasi kontekstual saya berupa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kita bahas sejenak mengenai perbedaan antara pendidikan dengan pengajaran, di mana pendidikan dengan pengajaran ini merupakan dua hal yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, di mana pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan. Di sini saya gambarkan dengan pengajaran di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, di sini anak difasilitasi oleh guru untuk dapat menemukan konsep mereka. Sedangkan pendidikan itu merupakan bagian holistik atau menyeluruh. Jadi pendidikan itu secara umum itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Termasuk di sini saya gambarkan dengan anak yang mengikuti kegiatan upacara. Itu maksudnya adalah anak diberikan bekal karakter berupa rasa nasionalisme sehingga dapat digunakan untuk bekal hidup di masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang pertama adalah menuntun. Nah, ini saya gambarkan dengan foto murid saya, di mana anak tersebut mengikuti kegiatan lomba karawitan di TATV Solo dan alhamdulillah anak tersebut memperoleh juara 1. Nah, di sini saya berikan penekanan bahwa pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih budaya, dan guru pun juga demikian. Saat hari jadi Kabupaten Karanganyar, mereka termasuk saya mengenakan pakaian adat. Di sini maksud kami adalah menanamkan budaya kepada murid-murid di sekolahan. Pendidikan itu diibaratkan dengan seorang petani yang menyemai tanaman. Nah, apabila petani tersebut menginginkan tanaman tersebut tumbuh dengan subur sehingga saatnya berbuah nanti bisa berbuah dengan lebat, maka petani tersebut harus menjaga agar tanaman tersebut tidak layu, sehingga disiram, diberikan pupuk sehingga dapat tumbuh dengan subur, sehingga dapat berbuah dengan baik. Sedemikian rupa dengan guru itu harus bisa mengkondisikan siswa, membimbing siswa, mengarahkan dan memotivasi siswa agar siswa tersebut dapat mempunyai karakter yang bagus, mempunyai daya intelektual yang bagus, sehingga dapat digunakan untuk bekal di masyarakat nantinya. Nah, dalam mendidik, guru harus dapat menjadi teladan, memberikan motivasi serta mendukung setiap proses pembelajaran yang dilakukan siswa. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mengon karsa, tuturi handayani. Di depan memberikan teladan, guru itu di depan harus dapat memberikan teladan, memberi contoh pada siswa, kemudian memotivasi, artinya memotivasi kepada siswa dalam pembelajarannya. Yang ketiga adalah memberikan dukungan terhadap siswa. Konsep yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Dalam pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berhamba pada anak. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Di sini saya ambilkan gambar, berikan contoh bahwa anak tersebut melakukan kegiatan eksperimen atau demonstrasi sederhana. Di sini anak saya berikan kebebasan untuk dapat bereksperimen atau berdemonstrasi di bawah bimbingan saya. Kemudian anak bermain di lingkungan. Di sini saat praktikum IPA, anak saya berikan alat seadanya. Mereka memilih alat seadanya berupa patok maupun rafia. Di sini saya berikan kebebasan untuk melakukan praktikum ekosistem. Kemudian anak juga saya berikan kebebasan untuk
melakukan literasi dimanapun berada, dan di sini juga gambar dari anak tersebut melakukan eksperimen atau demonstrasi sederhana berupa konveksi, sehingga mereka dapat memahami konsep konveksi itu seperti apa. Nah, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pendidikan haruslah berasaskan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan prosesnya, ya. Jadi proses pendidikan itu harus dapat bersinergi dengan alam. Artinya dalam melaksanakan pembelajaran itu diberikan contoh dan aplikasi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dari siswa tersebut. Sebagai contoh di sini adalah pengairan atau sistem irigasi itu menerapkan sistem gravitasi. Jadi semua benda yang jatuh itu dari atas pasti ke bawah karena gravitasi bumi. Kemudian konsep bendungan ini merupakan juga merupakan manifestasi dari contoh-contoh yang ada di alam. Kemudian listrik ini merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, termasuk bendungan air ini, ya. Kemudian pemasangan toren air itu juga merupakan konsep yang terkait dengan alam dari belajar siswa. Kemudian kodrat zaman. Pendidikan itu harus seiring sejalan dengan kodrat zaman, menyesuaikan atau mengikuti perkembangan zaman. Dalam pendidikan saat ini banyak sekali penggunaan sesuatu yang berbau internet atau IT. Itu misalkan saya sebagai guru menggunakan LMS Indoprima dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian pemanfaatan PPT dalam KBM, dan penggunaan Zoom meeting dalam rapat sekolah maupun KBM di sekolah. Jadi menggunakan sistem daring dengan menggunakan Zoom, juga menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, yang keempat, pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti, di mana budi pekerti itu merupakan satu kesatuan dari olah pikir, rasa, dan raga yang menimbulkan sebuah tenaga. Budi pekerti di sini sebagai fondasi utama dalam jiwa anak. Penanaman budi pekerti dalam pendidikan itu dapat dilakukan dengan pendidikan karakter maupun nasihat-nasihat guru terhadap murid, ya. Di sini saya gambarkan dengan saling gotong royong dan tolong menolong dalam kegiatan kerja bakti di sekolah maupun kegiatan atau program sekolah senyum salam sapa saat bertemu. Itu semua merupakan program sekolah dalam penanaman budi pekerti kepada siswa. Dari keempat hal ini saya rasa sudah mewakili dari konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya, ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.